Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 59, menerima Huang Xiaolong sebagai murid pribadi. Huang Xiaolong menatap Xiong Meiki dan mencibir dingin, taruhan penilaian siswa baru, kamu tidak lupa, kan? Tubuh Xiong Meiki bergetar hebat, matanya panik, dia tidak berani menatap mata Huang Xiaolong. Wajahnya berubah pucat pasi. Taruhan. Sementara Sun Zhang dan Xiong Chu masih bingung, Xiong Meiki yang pucat tiba-tiba berlutut. Dia hanya berlutut di alun-alun seperti itu, membuka mulutnya yang kecil seperti buah ceri, Wang. 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 Dan dia berteriak 3 kali berturut-turut. Sun Zhang dan Xiong Chu tercengang. Sementara Sun Zhang dan Xiong Chu tetap bingung dan tertegun, Xiong Meiki tiba-tiba berdiri, berbalik dan melarikan diri, menghilang tanpa jejak. Di sekeliling alun-alun terlihat wajah-wajah bingung. Melihat ke arah Xiong Meiki menghilang, Huang Xiaolong merasa bahwa dia tidak sebenci yang dia kira. Setidaknya, dia berani mengatakan dan berani melakukan. Awalnya, dia mengira dia pasti akan berusaha melepaskan diri. Xiong Chu menatap siluet putrinya yang menghilang, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena Xiong Meiki melarikan diri, penilaian siswa baru terhenti di tengah jalan dan tidak dilanjutkan. Xiaolong dan yang lainnya bubar dari alun-alun. Mata Sun Zhang berkedip dan dia melihat siluet Huang Xiaolong yang menjauh. Sepertinya, dalam 2 hari ke depan, aku harus melakukan perjalanan ke rumah Marsekal, dan mengobrol dengan orang tua Hao Tian itu. Setelah memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Sun Zhang, Xiong Chu tertawa dan berkata, berdasarkan hubungan baik kepala sekolah dengan Marsekal Hao Tian, ditambah dengan kekuatan dan identitas kepala sekolah, aku yakin Marsekal Hao Tian akan dengan senang hati setuju untuk membiarkan Huang Xiaolong menjadi murid kepala sekolah. Sun Zhang mengangguk, ia mengangguk bukan karena khawatir tentang Huang Xiaolong yang menjadi muridnya tetapi karena ia penasaran tentang semangat bela diri Huang Xiaolong. Orang tua Hao Tian itu pasti tahu, kan? Sun Zhang berpikir dalam hati. Dia hendak pergi tetapi tertawa getir ketika teringat tubuh Jiang Teng yang tidak sadarkan diri, dan berkata kepada Xiong Chu, ayo pergi, kita harus menstabilkan luka Jiang Teng terlebih dahulu sebelum membicarakan hal lain. Xiong Chu juga tersenyum getir dan mengangguk. Setelah itu, keduanya menggendong Jiang Teng yang tak sadarkan diri dan menghilang dari alun-alun dalam sekejap mata. Namun, Xiaolong pergi ke perpustakaan alih-alih kembali ke kelas. Lantai pertama perpustakaan dibuka untuk semua siswa akademi, namun, keterampilan bertarung dan teknik kultivasi disimpan di lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Oleh karena itu, hanya mereka yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh akademi, dan memiliki sejumlah poin kontribusi tertentu yang diizinkan untuk naik ke lantai tersebut. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak mendaftar ke akademi untuk mempelajari keterampilan bertarung atau teknik kultivasi mereka. Meskipun dia telah tinggal di dunia roh bela diri ini selama hampir 10 tahun, hal-hal yang dia pahami sangat sedikit. Jadi, dia ingin membaca lebih banyak buku untuk mempelajari dunia ini. Setelah membaca 2 buku tentang seni bela diri, Huang Xiaolong melihat sebuah buku berjudul Kemampuan Supernatural di rak buku. Kemampuan Supernatural. Rasa ingin tahunya pun memuncak, dan ia pun mengambil buku tersebut lalu mulai membolak-balik halamannya. Semakin banyak ia membaca, semakin ia terpikat. Buku tersebut tidak hanya menggambarkan berbagai kemampuan supernatural dari roh bela diri, tetapi juga penggunaan, kekuatan, dan kelemahannya. Meskipun tidak dijelaskan secara terperinci, namun cukup untuk membuka pintu baru bagi Xiaolong. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, Huang Xiaolong mengembalikan buku itu ke raknya dan mengambil buku lain. Sementara Xiaolong berkonsentrasi pada buku-buku di perpustakaan, seluruh akademi tersapu oleh gelombang diskusi yang intens. Hari ini aku mendengar dalam penilaian murid baru, seorang murid baru bernama Huang Xiaolong hampir menghancurkan murid Jiang Teng yang memiliki semangat bela diri tingkat 11. Ini 100% benar. Saat itu aku berada di alun-alun, Huang Xiaolong tiba-tiba menunjukkan kekuatan puncak Orde keempat. Puncak akhir Orde keempat. Berapa umur Huang Xiaolong ini? Bahkan belum 10 tahun, kan? Ini terlalu mengerikan. Saya juga mendengar bahwa Huang Xiaolong ini datang untuk mendaftar dengan surat rekomendasi kepala sekolah. Sebelumnya, Jiang Teng memanggilnya sampah setiap kali dia membuka mulutnya. Terjadi perbincangan seperti itu di setiap sudut Akademi Bintang Kosmik, tak peduli apakah itu murid senior atau guru, mereka semua terkejut saat mendengarnya sementara di saat yang sama, semua orang mencoba menebak apa semangat bela diri Huang Xiaolong. Saat Xiaolong meninggalkan perpustakaan, hari sudah hampir tengah hari. Ketika para siswa senior yang hadir di alun-alun pagi itu mengenali Huang Xiaolong, mereka mulai menunjuk dan berbisik dengan ekspresi aneh. Xiaolong bisa mendengar pembicaraan di sekitarnya, dan dia menggelengkan kepalanya, dia tidak menyangka bahwa berita di dunia ini menyebar secepat itu, lagi pula, 3 jam baru saja berlalu sejak kejadian di pagi hari. Tuan muda.
Fei Hao yang menunggu dan keempat pengawal istana Marsekal melihat Huang Xiaolong keluar dan segera menghampirinya untuk memberi salam saat mereka semakin dekat. Huang Xiaolong mengangguk lalu membawa mereka berlima ke Tianxuan Mansion. Tuan muda, kami mendengar Anda hampir menyia-nyiakan Jiang Teng. Dalam perjalanan, Fei Hao berkata. Kalian semua sudah mendengarnya. Huang Xiaolong terkejut dan tersenyum pahit. Kelima orang itu tertawa, dan Fei Hao berkata, Jiang Teng adalah seorang jenius akademi yang dimuliakan selama lebih dari 100 tahun, memiliki bakat bela diri yang luar biasa dan dia juga murid Sun Zhang dan Xiong Chu pada saat yang sama. Masalah tentang tuan muda yang hampir mengubahnya menjadi sampah menyebabkan gelombang besar yang menyebar ke seluruh kota kerajaan. Bahkan menyebar ke seluruh Royal City. Huang Xiaolong sedikit terkejut dan mengerutkan kening, tetapi dia perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak ada gunanya bersembunyi lagi, sebentar lagi akan ada orang yang akan mengetahui bahwa dia memiliki hubungan samar dengan rumah Marsekal. Selain itu, dengan kehadiran Marsekal Haotian, seharusnya tidak ada seorang pun yang berani bergerak melawannya, setidaknya, dia masih aman saat berada di kota kerajaan Luotong. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Tianxuan. Setelah membiarkan keempat pengawal itu turun, Huang Xiaolong dan Fei Hao duduk di aula utama, di sana dia bertanya kepada Fei Hao tentang kemajuannya dalam berlatih seni petir cair. Fei Hao menjawab dengan wajah gembira, katanya, Yang Mulia, bawahanmu telah tekun berlatih teknik kultivasi yang Anda wariskan selama beberapa hari terakhir ini, dan kultivasi ki pertempuranku telah meningkat secara eksponensial. Berdasarkan kecepatan kultivasinya beberapa hari terakhir, tidak perlu waktu 5 tahun, mungkin dalam waktu 4 tahun dia bisa menerobos ke alam Xiantian. Huang Xiaolong mengangguk dan dia bertanya pada Fei Hao tentang masalah pembelian budak. Dan Fei Hao melaporkan semuanya secara rinci kepada Huang Xiaolong. Selama beberapa hari terakhir, Fei Hao dengan hati-hati memilih 26 budak dan mulai mendidik mereka dengan mengajarkan teknik kultivasi. Mendengarkan laporan Fei Hao, Huang Xiaolong mengangguk puas. Saya telah memutuskan bahwa dalam 2 hari saya akan pergi dan berlatih di hutan bulan perak. Kata Huang Xiaolong dengan nada rendah namun serius setelah Fei Hao selesai dengan laporannya. Saya akan kembali sekitar akhir kompetisi tahun ini. Apa? Penguasa, kau ingin pergi ke hutan bulan perak untuk berlatih sendirian? Ekspresi Fei Hao berubah, khawatir, ia bertanya, penguasa, ini, lebih baik jika bawahan ini menemanimu. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Dalam 5 bulan ke depan, tinggallah di istana Tianxuan dan latihlah para budak. Selain itu, kamu harus rajin berlatih seni petir cair setiap hari. Fei Hao ingin berkata lebih banyak, tetapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, jangan bicara lagi, aku sudah memutuskan. Dengan kekuatannya saat ini yang dipadukan dengan kemampuan supernaturalnya untuk menyembunyikan dirinya dalam bayangan, selama dia tidak menjelajah terlalu dalam ke dalam hutan, tidak akan ada banyak bahaya. Selain itu, Xiaolong tidak ingin terus mengandalkan kekuatan Fei Hao dan Marshal Haotian. Melihat Huang Xiaolong sudah mengambil keputusan, Fei Hao hanya bisa menerima perintah itu dengan hormat. Sementara Huang Xiaolong memutuskan untuk memasuki hutan bulan perak dalam waktu 2 hari, di sisi lain rumah Marsekal, ada tamu tak diundang, Kepala Sekolah Akademi Bintang Kosmik, Sun Zhang. Sun Zhang tiba di rumah Marsekal dan mengobrol tentang beberapa hal dengan Marsekal Haotian sebelum menyatakan tujuan kunjungannya, keinginannya untuk menjadikan Huang Xiaolong sebagai muridnya. Apa? Kau ingin menjadikan Huang Xiaolong sebagai murid pribadimu? Marshal Haotian terkejut, bahkan suaranya menjadi canggung. Kemudian, tanpa ragu atau bimbang, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sungguh lelucon, Huang Xiaolong adalah penguasa gerbang Asura mereka. Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah akademi bintang kosmik kecil memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid pribadi?